dikatakan Kabupaten Banjar adalah barometer pembangunan di Kalsel. Why sebenarnya? Luasan Kabupaten Banjar ini cukup luas daripada kabupaten kota lain Kalsel. Itu yang pertama. Terus kita punya bonus demografi. Penduduk kita cukup banyak. Jadi kalau mau menang di Kalsel itu harus menguasai Kabupaten Banjar. Terbukti pilkada kemarin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin, paling paham soal Banua, bersama saya Toto Fahrudin. Baik pemirsa podcast Radar Banjarmasin, hari ini saya bukan didatangi tapi juga kedatangan juga bukan Bu ya. Tapi bersama saya sudah hadir di studio. Ketika saya melihatnya saja sudah terasa menyenangkan dan menyejukkan. Amin. Saya bersama Ibu Tantri Galuh Tantri Narindra. Beliau adalah Kepala Bapeda Litbang Bu ya, Kabupaten Banjar. Oke, ini pejabat perempuan pertama yang kami undang dalam podcast Radar Banjarmasin. Satu kesenangan termasuk juga kebanggaan bagi saya bisa mengundang Ibu hadir dalam podcast Radar Banjarmasin. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Baik banget. Aduh, saya tersanjung kalau perempuan pertama. Serius. Kayak jarang banget gitu ya perempuan. Perempuan sih sudah sebenarnya Bu ya, tapi latar belakangnya pengusaha. Dan hari ini kita berdiskusi dengan perempuan pertama berlatar belakang pejabat. Dan punya tanggung jawab yang sangat besar terkait dengan jabatannya. Kepala Bapeda bukan jabatan yang yang sembarangan loh yang bisa orang mengemban ya, apalagi ini diemban oleh seorang perempuan yang mungkin dari sisi usia juga sangat muda. Bukan sangat muda sih, cukup muda Bu ya untuk level seorang pejabat ya Bu ya. Tapi tentu kompetensinya tidak kita ragukan. Kita akan banyak berdiskusi Bu tentang konsep manis, tapi konteksnya tentu akan bicara lebih banyak tentang pembangunan. Pembangunan di Kabupaten Banjar tentunya Ibu ya. Ibu mungkin dalam dalam kapasitas Ibu sebagai seorang konseptor merancang bagaimana konsep pembangunan di Kabupaten Banjar. Nah, ini nanti ke depannya seperti apa sih konsep yang mau dibangun Kabupaten Banjar? Kenapa kita bicara dan mengundang Ibu Tantri? Karena saya merasa perlu menyampaikan ke publik Kabupaten Banjar ini adalah bahasanya bukan replika tapi semacam inilah inti dari budaya Banjar di sini. Barometer gitu. Boleh dibilang seperti itu juga Bu ya. Bahasa yang paling pasnya saya nggak bisa menemukan tapi menjadi satu keunikan kalau kita melihat Kalsel, boleh dibilang Banjar adalah sebagai representasinya. Nah, that's what I mean. Ibu bisa cerita bagaimana konsep pembangunan di Kabupaten Banjar. Oke, terima kasih. Kalau konsep pembangunan tadi udah disampaikan nih. Saya ini Kepala Bapeda dan Litbang. Jadi kalau Bapeda ini kan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, membantu kepala daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan. Eksekusinya bukan saya juga. Iya, ada dinas-dinas teknis Bu ya. Jadi kalau di tahap sekarang kan Pak Bupati dan Pak Wakil dipilih berdasarkan janji-janji politik. Iya. Di situ tuh kita mencoba menerjemahkan dan masuk ke dalam RPJMD. Konsep beliau kan Banjar maju, mandiri dan agamis. Nah, sebenarnya kemudian ketika kita berbicara Kabupaten Banjar dalam arti luas, jadi pembangunan itu perdesaan, perkotaan, bagaimana pemerataan pembangunan. Nah itu yang coba kita tentukan langkah strategisnya dan prioritasnya seperti apa dengan kemampuan finansial kita yang sekarang semakin menurun. Jadi Kabupaten Banjar harus berhitung itu sih. Kalau untuk Kabupaten Banjar sendiri apa sebenarnya arahan pembangunan yang pasti kan seperti itu. Yang pertama kami lakukan adalah mencoba memetakan mana nih yang akan kita dorong. Sementara ini kan sebuah konsep, kami juga kalau bahasa saya itu test in the water, how to public menilainya nanti. Kami juga masih menunggu masukan-masukan masyarakat kemana nih arah pembangunan Kabupaten Banjar. Kita melihat dari data, mudah-mudahan setiap policy itu selalu evidence based gitu kan. Jadi dari data sementara yang menjadi dorongannya adalah kebudayaan,
kemudian pariwisata, dan juga di sektor sentra pangan dan juga pertanian perikanan seperti itu. Nah, kemudian tadi dikatakan Kabupaten Banjar adalah barometer pembangunan di Kalsel. Why sebenarnya? Luasan Kabupaten Banjar ini cukup luas daripada kabupaten kota lain Kalsel, itu yang pertama. Terus kita punya bonus demografi, penduduk kita cukup banyak. Jadi kalau mau menang di Kalsel itu harus menguasai Kabupaten Banjar. Terbukti pilkada kemarin, Bu ya. Kantong suara terbanyak, Bu ya. Ya, jadi Kabupaten Banjar ini harus bisa menggali potensi daerahnya apa. Jadi pembangunan itu harus berdasarkan potensi daerah dan juga menyelesaikan permasalahan. Dan potensi terbesarnya apa? Pertanian tadi ya? Kalau dari sisi PDRB memang dari sektor pertanian. Ya, terus tetapi saya mengadjust juga gini. Kabupaten Banjar itu terkenal dengan martapura. Mungkin lebih terkenal martapura nih daripada Kabupaten Banjar. Mohon maaf ya masyarakat Kabupaten Banjar. Cuma maksudnya ketika kita mengarahkan pembangunan, apa nih core-nya gitu kan. Nah, misalnya kita bicara tentang martapura. Kita sering berdiskusi dengan teman-teman secara nasional. Lu kalau ke Kalsel gitu kan, pasti ke martapura. Iya, betul. Orang ke Tanah Bumbu, pasti nanti betul sekali, Bu. Ngapain Semua tamu ya. Beli itu tadi. Batu. Yang kedua apa, Mas? Kulinernya mungkin ziarah. Oh, ziarah ya, wisata religinya juga ya. Ziarah ke Sekumpul. Ya. Makanan yes. Ya. Apa ini sebenarnya? Dengan banyaknya orang berkunjung, ekonomi bergerak. Jadi ini yang mau didorong. Saya belum bisa menemukan konsepsi apakah ini pariwisata atau apapun. Tapi bagaimana kita menggerakkan ekonomi lokal dengan aktivitas ekonomi yang ada di daerah tersebut. Seperti itu. Martapura banyak ya konsep. Jadi yang saya perhatikan, ya mohon maaf juga nih rekan-rekan mungkin yang mendengar saya hari ini. Saya melihat gitu. Jadi Martapura ini tentang perdagangan permatanya, kemudian tentang ziarah sekumpul, jutaan orang datang gitu loh. Nah ini yang kita dorong, bagaimana pengunjung yang datang bisa lebih bertahan lama di Martapura dan Kabupaten Banjar khususnya. Itu sih dan Martapura itu sekarang lambat laun itu menurun, khususnya tentang batu permata. Yuk kita kembalikan. Jadi kalau kita rebranding kawasan gitu loh. Membangun brand baru untuk Martapura. Oke. Saya tangkap di situ. Oke, kita coba bedah satu-satu, Bu. Karena Ibu tadi udah begitu banyak memberikan satu perspektif tentang pembangunan yang membuat saya menjadi bingung nih lebih fokus kemana pertanyaannya. Luar biasa ternyata pemikirannya. Ini pemikiran sendiri apa pemikiran tim ini tadi? Pasti tim lah. Kita nih kan saya pikir kayaknya kepala daerah nggak salah dan memilih Ibu nih sebagai kepala Bapeda, karena dari apa yang disampaikan tadi udah bisa mencoba untuk menerjemahkan konsep pembangunan. Tapi tadi saya tertarik dengan konsep bagaimana membuat Martapura itu menjadi satu kota yang tidak hanya dipandang dari sisi ketika orang datang melihat batu permatanya saja, yang tentu saja ini mengikuti tren, Bu ya. Ketika permata batu-batu menjadi tren, Martapura booming. Tapi ketika kemudian itu tidak menjadi sebuah trendsetter nasional, dia juga ikut ini. Terus bagaimana kemudian membuat konsep Martapura itu tetap menjadi satu kota brand tentang perhiasan, tentang batu, tentang itu, Bu ya. Saya ingin Martapura menjadi brandnya Kalsel. Ini pribadi sih. Anyway kan kalau sebagai kepala daerah, kalau di Kabupaten Banjar mungkin Pak Bupati ya ingin menonjol lah dibanding kabupaten. Ya pasti semua kepala daerah tentu pengen secara politis tentu karena untuk menjabat yang bisa kedua kali Bu ya. Oke, kita gak bicara soal politisnya, tapi bicara tentang bagaimana Ibu tadi membuat sebuah konsep, menerjemahkan dalam bahasa pembangunan tentunya, tentang bagaimana ini kemudian dijabarkan dalam program-program pembangunan. Tadi Ibu juga menyinggung soal pertanian, ya, karena secara basically-nya daerah Martapura adalah kawasan yang dikelilingi oleh potensi pertanian sangat luas. Tetapi kita menjadi sebuah ironi melihat kawasan yang dulunya banyak kita lihat sebagai hamparan sawah menjadi sebuah hamparan gedung, perumahan dan sebagainya. Ini apakah ada peralihan konsep tata ruangnya? Yang saya tahu kalau nggak salah kemudian daerah Kabupaten Banjar dengan sisi arah gambut
dijadikan kawasan pemukiman, kawasan baru pemukiman yang kemudian kawasan ini dipindah ke wilayah saya lupa itu daerah atas lah gitu Bu ya. Kenapa seperti itu Bu? Pertanyaannya sulit sekali ini. Oke. Yang pertama, saya agak ini kan surprising. Ternyata pertanyaannya jadi meluas untuk Kabupaten Banjar. Iya. Karena kita bicara tentang konsep pembangunan Banjar. Multi ini pastinya Bu ya. Yang pertama, saya hanya membantu menyusun perencanaan pembangunan, mencoba menerjemahkan apa nih visi misi dari kepala daerah. Iya. Pak Bupati itu menginginkan pembangunan yang merata, baik di perkotaan dan di perdesaan. Bahkan kalau saya dengar dari beberapa diskus kita, itu triggernya itu tentang perdesaan. To be honest, gitu kan. Kabupaten Banjar, sebuah kabupaten, dia dibentuk oleh desa pastinya. Betul. Kelurahan cuma ada 13. Kelurahan itu representasi kota. Yeah. Kita hanya ada 13 loh kelurahan. Desanya 277 desa. Jadi kita sebenarnya dibentuk oleh desa. Konsep Martapura Manis adalah pembangunan perkotaan. Kalau nanti pembangunan perdesaan ya tunggu tanggal mainnya. Kampung Smart Manis. Kampung Smart Manis. Insya Allah nanti akan di-launching beliau. Tapi kan artinya hari ini sebenarnya Tapi bocornya perlu disampaikan dong bahwa Kampung Smart Manis adalah kampung tentang apa ini? Kampung Smart Manis itu bagaimana mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat. Jadi how to make a village gitu lebih smart. Jadi bukan hanya tentang IT, bukan hanya tentang teknologi informatika, tapi kelengkapan fasilitas di sebuah desa yang bisa melayani kebutuhan masyarakat dari sektor pelayanan publik. Tapi ini hanya sebuah konsep pilot project dulu awalnya Bu ya, nggak semua merata. Udah dengar ya berarti. Saya sudah meraba-raba sih. Iya, mungkin di awal ya. Pertama ada beberapa desa nanti yang kita tetapkan berdasarkan karakteristiknya. Nanti harapan kita desa-desa yang lain itu bisa mengikuti. Jadi tentang komitmen dari desanya, bagaimana nanti pengelolaannya, nanti kabupaten akan mensupport dari sisi fasilitinya. By proses lah, pelan-pelan. Jadi konsep perdesaan bagaimana, konsep di perkotaan seperti apa. Balik lagi tadi tentang pertanian ya. Ketika kami berbicara pembangunan sebuah kabupaten the whole gitu loh, secara menyeluruh harus berhitung. PDRB saat ini yang paling besar memang di sektor pertanian dalam arti luas. Tanaman pangan hortikultura, perikanan, kehutanan, peternakan, perkebunan. Paling besar sebenarnya sektor perikanan. Pertanian itu dari 2013 tuh penurunan terus. Dari 2013 penurunannya lahan atau produksinya produksi dan ini apa namanya itu artinya ada sebuah transformasi ekonomi di Kabupaten Banjar. Saya nggak tahu apakah pemerintah kalau ingin bertahan bahwa kita negara agraris atau Kabupaten Banjar sebagai daerah yang agraris, pemerintah harus hadir seperti itu. Tapi kami dituntut lagi nih untuk pertumbuhan ekonomi. Serius. Jadi saya selalu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pilihannya adalah pengangguran itu disediakan di sektor pertanian. Lapangan pekerjaan terbesar untuk Kabupaten Banjar. Saya belum melihat di daerah lain. Sehingga pertanian itu harus dipertahankan. Dan ini masih termasuk sektor yang utama. Berbicara tentang alih fungsi lahan. Ada sebuah sinkronize antara perencanaan regional dan perencanaan sektoral. Regional itu tata ruang, sektoral itu RPJMD. Ini harus blended gitu kan. Pilihan gambut, Kertakhanyar, Sungai Tabuk yang terkenal dulu dengan Kindai Limpuan, itu dihadapkan dengan kawasan ekonomi yang eksklusif untuk berkembang. Jadi di 2013 saya melihat ada perubahan nih struktur ekonomi. Primer itu pertanian, jasa itu di tersier. Jadi Kabupaten Banjar ini sudah ekspansi, yang bilangnya rural itu they goes to urban. Di Kabupaten Banjar itu urban, suburban, sama rural. Jadi ada 3 kondisi yang harus berhati-hati, nggak bisa sama rata. Kalau misal bicara kota, Banjarmasin, Banjarbaru, mereka homogen, itu kota. Iya, betul. Treatmentnya tuh sama. Kabupaten Banjar ini 3 kawasan yang
mereka harus mengenali kawasan ini daerah apa nih, urban. Pendekatannya juga berbeda tentu. Yes, itu maksud saya. Apakah terjadi alih fungsi lahan? Saya nyatakan tidak. Karena bicara tentang alih fungsi lahan, kesesuaian antara hukum dengan existing. Peraturan menyatakan memang itu bukan kawasan pertanian. Ini sudah start dari tahun 2010. 2010 tata ruang kita di situ kawasan permukiman, tapi ada pembatasan. Jadi orang-orang selalu bicara tentang alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan itu kita melihat yang dulunya pertanian menjadi gedung-gedung yang terbangun. Tetapi dari sisi tata ruang di situ permukiman. Sebenarnya ya. Gitu kan. Walaupun spotting nih ada kawasan pertanian. Itu sih yang tetapi dukungan pemerintah daerah terhadap pertanian, kita memiliki lahan pertanian berkelanjutan yang kita jaga luasannya berapa, dan itu diperlihatkan dalam mapping di dalam perencanaan tata ruang. Jadi tetap dipertahankan tadi beberapa konsep kultur tadi, masyarakat yang itu tadi Bu ya, urban, suburban dan rural tadi, dan kemudian pendekatannya. Jadi orang bilang katanya terjadi alih fungsi lahan dan sebagainya secara aturan itu sebenarnya bukan alih fungsi karena memang peruntukannya sudah berbeda dari awal. Tetapi juga bahwa bagaimana Martapura, Kabupaten Banjar dengan semua heterogenitasnya tadi itu juga tetap dipertahankan termasuk wilayah pertanian tadi Bu ya. Ini saya pasti nanti akan bersambung nih kalau tentang alih fungsi lahan ya. Jadi kita samakan frekuensi dulu nih Bapak Ibu, saya paham lah. Ini saya mewakili pandangan masyarakat umum loh ya. I do dan ini juga banyak yang menyampaikan idealisme, tetapi saya kan orang Bapeda. Betul. Gitu kan. Ketika kita memperbolehkan pembangunan itu kan berdasarkan hukum yang berlaku. Kalau bahasa alih fungsi lahan agak berbahaya bahasa itu gitu kan, karena mereka membangun yang peruntukannya tidak sesuai. Betul. Tetapi saya menyetujui yang awalnya dulu pertanian terus beralih menjadi pembangunan gedung. Dan ini tidak mengubah identitas Kabupaten Banjar sendiri sebagai. Itu yang saya khawatirkan memang. Saya khawatirkan. Kita kan selalu memfollow apa yang menjadi visi misi dari kepala daerah yang terpilih gitu kan. Kita dengan segala idealismenya mengatakan kita pertanian, tapi ini terjadi transformasi ekonomi loh. Kenapa? Kabupaten Banjar ini berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi. Pembangunannya itu akan inline, Mas. Diapit lagi ya, malah Banjar Baru. Banjarmasin, Banjar Baru gitu ya. Dia akan inline pembangunannya. Jadi ada serangkaian pilihan. Kalau memang ini memang mempertahankan di sektor pertanian, berarti kebijakannya seperti ini. Tapi kalau ingin pertumbuhan ekonomi yang melesat, kawasan itu dibuka. Seperti itu. Oke. Ibu, ini agak bukan sedikit melenceng sih, tapi saya membahasakan gini. Ada mungkin visi yang berbeda cara pandang seorang birokrat, cara pandang seorang konseptor pembangunan berbasis data, fakta, kajian-kajian keilmuan tentunya, teknis, kemudian macam-macam dengan bahasa janji visi misi politik seorang kepala daerah. Ibu menemukan nggak sebuah tantangan? Ini yang sering terjadi ketika misalnya kepala daerah pengen, aku ini udah janji loh dengan rakyat, dengan masyarakat kan bla bla bla, tidak akan mengubah. Tapi kajian fakta, data, regulasi hukum mengatakan sebaliknya. Gimana tantangan Ibu sebagai seorang kepala Bapeda menerjemahkan bahasa politis kepala daerah terpilih dengan bahasa birokrasi, bahasa teknis, bahasa pembangunan untuk menyamakan frekuensinya tadi? Ada tantangannya nggak gitu? Yang penting saya seperti ini, saya tidak punya agenda sendiri. Itu yang harus ditekankan setiap birokrat gitu kan. Saya ini kan berusaha menerjemahkan, user saya kan kepala daerah. User saya kepala daerah dan yang menikmati dari itu adalah masyarakat. Saya pelayan gitu loh Pak. Saya pelayan masyarakat kan. Apa sih yang sebenarnya yang diinginkan oleh kepala daerah? Kalaupun dari sisi konsepsi agak melenceng, kita berusaha menjelaskan dengan pimpinan. Tetapi visi misi kepala daerah yang terpilih dan ini adalah suara rakyat loh, kan. Jadi kita memang harus mengikuti karena dalam konsepsi perencanaan itu ada 4. Secara politik
pendekatan yang pertama. Yang kedua secara teknokratik. Yang ketiga partisipatif, ini masyarakat. Kemudian bottom up dan top down, itu yang regulasi yang ada constraint untuk di dalam pelaksanaan pembangunan. Kalau sejauh ini apakah berbeda dengan konsepsi dari saya ataupun secara idealisme? Ternyata tidak. Isu-isu strategis, kemudian visi misi yang dibangun oleh kepala daerah kemudian dipilih oleh masyarakat, itu masih inline. Itu masih inline. Tetapi kalau dari sisi ini sembari juga saya kalau masyarakat, bahasanya masyarakat ya, teman-teman ya yang di luar sana gitu loh, kita baik yang lebih senior dari saya atau yang seumuran sama saya, rekan ya, artinya apa sih menurut rekan-rekan untuk pembangunan di Kabupaten Banjar, langkah strategis apa yang perlu kita lakukan? Saya siaplah mendengarkan seperti itu. Tetapi ini kan era globalisasi 4.0, memang ada transformasi ekonomi perubahan gitu kan, dari sisi pertanian bergeser menjadi perdagangan barang jasa. Ini tidak bisa dinafikan. Tapi kalau memang kita ingin bertahan di sektor pertanian, yuk kita sama-sama kawal seperti itu. Oke, Ibu, kalau bicara tentang Martapura, tadi kita bicara dari awal tentang konsep Kabupaten Banjar, pembangunannya secara umum, secara menyeluruh, pendekatan-pendekatan yang berbeda, kawasan dan sebagainya. Tapi kalau kita menyebut kata gitu ya dari sebuah daerah di Kalimantan Selatan, tadi yang saya katakan di awal bahwa selalu identiknya Martapura. Martapura itu dikenal sebagai, tadi Ibu bilang wisata, ya batunya, kemudian permata, kemudian wisata religinya, sekumpul, ziarah dan sebagainya. Gimana sih sebenarnya konsep Martapura yang ingin dijadikan, dikemas ulang atau gimana gitu istilahnya, rebranding atau gimana? Ada punya visi dan gambaran nggak Bu? Martapura yang sekarang ini gimana? Ada punya visi untuk membangun Martapura ke depan gimana gitu? Martapura yang sekarang mah bagus gitu. Lebih bagus pastinya. Kita kan ingin yang terjadi itu adalah ekonomi mengalami perlambatan sejak pandemi. Ya. Minus 1,96 dan itu buruk sebenarnya kalau dari sisi pembangunan. Minus 1,6. 1,96 hampir minus 2. Iya. Kalau nasional kan minus 2. Iya. Perlu ada sebuah cara bagaimana mengembalikan kesejahteraan masyarakat, bagaimana memulihkan ekonomi yang ada di Kabupaten Banjar. Tadi saya tekankan, gali potensi daerahnya. Sekarang kita kan tidak bisa melaksanakan pembangunan seluruhnya gitu loh dengan kemampuan financial dari sebuah daerah gitu. Yeah. Akhirnya di perkotaan ya kotanya Martapura, Kabupaten Banjar kan. Pembangunan perkotaan Martapura bukan bicara perkotaan saja jadinya. Nanti kan ini ada jealousy nih. Yeah. Kenapa cuma kota Martapura? Ini kan nggak bagus nih. Jadi pembangunan perkotaan Martapura dalam konsepsi perencanaan kota, kita juga akan mengidentifikasi mana sih daerah atau kawasan pendukung hinterland kalau bahasa kita, perdesaan yang melayani kota Martapura. Kota Martapura akan dilakukan revitalisasi, penataan, tapi nanti ada spot-spot kawasan perdesaan yang melayani kota Martapura serta Martapura melayani kawasan tersebut, itu diperbaiki juga. Nah, kalau perkotaan Martapura triggernya nih ya, nanti yang akan kita perbaiki tentang kawasan sekumpul. Kemudian saya nyatakan ya mohon maaf Bapak Ibu karena kan evidence based di Martapura itu infrastruktur itu belum optimal. Saya selalu berhati-hati dengan bahasa ini karena didengar oleh masyarakat. Permukimannya ada 141 hektar yang belum layak. Bahasanya itu kumuh gitu kan. Kalau bahasa sosialnya gitu ya. Birokrat lah gitu kan. Tapi masyarakat, saya pernah bukan meneliti ya. Masyarakat
merasa mereka baik-baik saja hidup di tempat yang seperti itu gitu loh. Karena saya memiliki sebuah sudut pandang pembangunan itu harus dari sudut pandang masyarakat, bukan dari pemerintah. Masuklah pemerintah ketika itu membahayakan jiwanya, membahayakan generasi yang akan datang. Misalnya munculnya anak-anak stunting, itu kan generasi yang akan datang kualitas manusianya itu lebih buruk dari yang sekarang. Nah, kondisi Martapura seiring dengan perkembangan zaman menjadi kurang tertata, infrastruktur yang kurang, pencemaran dan lain sebagainya. Itu permukiman tidak layaknya kurang lebih 141 hektar. Angka pencemaran kita bukan cukup rendah ya, tidak bagus. Indeks kualitas lingkungan hidup kita rendah. Kemudian rawan bencana banjir. Ternyata juga diikuti dengan sosial, angka kriminalitas yang tinggi, dan juga tadi pertumbuhan ekonomi kita anjlok. Bagaimana kita memperbaiki itu? Cukup kompleks ternyata ya. Yes. Ya, artinya sehingga dari sisi pembangunan perkotaan kita perlu membangun branding Martapura yang baru gitu loh. Martapura manis lah jawabannya. Manis. Apa artinya Bu manis tadi? Martapura yang maju, mandiri dan agamis. Ini kan diskusi saya ini dengan Pak Bupati. Gimana Bu? Gitu kan. Berdiskusi bagaimana sih pembangunan di perkotaan seperti apa, di pembangunan di perdesaan seperti apa, dengan persoalan-persoalan yang saya sampaikan tadi. Luar biasa dampak COVID ya, tidak hanya untuk Kabupaten Banjar, semua lah di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bencana banjir paling besar sepanjang sejarah gitu ya. Hampir plus 50 tahunan Bu ya, kalau nggak salah. Dan ini menghantam perekonomian, khususnya masyarakat yang di perdesaan yang kena ini betul. Gitu kan. Sehingga harus ada sebuah aksi yang progresif untuk perbaikan hal tersebut. Jadi kalau untuk di perkotaan sementara ya pembangunan Martapura Manis yang melakukan penataan dan revitalisasi kawasan perkotaan Martapura dan perdesaan pendukung Martapura serta membangun sebuah branding. Saya mengutip nih bahasa waktu itu ini kan konsep penataan kawasan Martapura. Saya senang sekali ada bahasa seperti ini. Pesan Abah Guru Skumpul. Mungkin kalau orang Martapura pasti ingatlah Guru Skumpul. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Itu hadis riwayat Bukhari. Sehingga konsep pembangunan Martapura ini bagaimana memuliakan tamu. Jadi desain baik itu fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang saling berkesinambungan. Kita ingin memuliakan setiap orang yang datang ke Kota Martapura dengan konsep-konsep desain dan pembangunan yang dilaksanakan. Konsep pembangunan untuk menerjemahkan memuliakan itu seperti apa itu? Yang pertama bahwa saya ini kita masih saling diskusi ya rekan-rekan di luar sana gitu kan. Ya, yang pertama saya bilang tadi branding kawasan. Branding kawasan, yang berikutnya apa sih brandingnya? Kawasan wisata religius yang berketahanan. Bagaimana memuliakan tamu, menciptakan berketahanan maksudnya gimana itu Bu? Diterjemahkan dengan bahasa Inggris. Berketahanan ini dari sisi dia tidak hanya membangun di satu sisinya saja gitu kan, bukan hanya tentang fisik. Tidak hanya memperindah, memperbagus sustainable, berkelanjutan, tidak sampai di sini saja gitu kan. Yang kita touching ini kan fisik nih. Fisik, tapi ternyata berpengaruh terhadap sosial. Ekonomi bergerak. Dan pembangunan ini mempertahankan lingkungan. Sering kan pembangunan tapi tidak melihat keberlanjutan lingkungan. Jadi kalau dari sisi fisiknya, branding yang dibangun adalah pembangunan kawasan skumpul. Kemudian ada namanya penataan kawasan kumuh. Mohon maaf nih banyak masyarakat yang tidak senang dinyatakan kumuh. Mungkin kawasan yang tidak cukup infrastrukturnya. Itu di belakang pasar Martapura, kawasan Murung Kenanga. Itu ada
penataan kawasan tersebut dengan konsep air santri aman, indah, ramah, santun, tertata rapi. Penataan kawasan kumuh. Dan ini sudah dieksekut tahun ini. Kemudian penataan kawasan kumuh itu memperbaiki kawasan, menyediakan permukiman yang lebih layak huni. Nah, artinya permasalahan terselesaikan, branding terbangun sebagai kawasan wisata religius. Di kawasan kumuh itu pun konsep-konsep pembangunannya itu tentang religius Islami. Bagaimana berbicara tentang lingkungan, pembangunan bendungan Riam Kiwa yang akan mereduksi banjir sampai dengan 513 liter per detik kalau itu selesai dibangun. Nanti dalam konsep penataan pembangunan di Kabupaten Banjar, persoalan kita kan genangan, pencemaran, sanitasi, air bersih. Jadi pembangunan kawasan yang kita sampaikan, sanitasi terselesaikan, air bersih kita selesaikan, penataan permukiman juga kita tata dengan lebih baik. Sebuah konsep pembangunan yang sangat ideal, Bu ya. Sebuah konsep pembangunan yang sangat Pertanyaannya adalah berapa lama itu bisa terlaksana? Persoalannya kan ada batasan jabatan kepala daerah juga. 2024 ini bukan tentang terselesaikan. Kita membuat sebuah pondasi, tetapi yang saya sampaikan pembangunan kawasan sekumpul ini kan segmen pertama di tahun ini. Itu nanti akan dilihat lagi nih kemampuan pendanaan dari pusat atau dari sektor manapun, akan terbagi 3 segmen. Yang jelas di 2024 akan terlaksana perubahan signifikan di sekumpul. Itu yang saya bisa sampaikan. Kemudian ketika bicara tentang penataan kawasan kumuh, insya Allah di 2022 selesai. 2022. Untuk Murung Kenanga. Kita berharap nanti Mas, berharap ketika pembangunan ini selesai, daerah sekitarnya ini masyarakat mau menerima dan kita akan melakukan pengembangan tersebut. Sebuah konsep yang sangat menarik menurut saya tentang bagaimana mengubah kawasan, menata ulang, merebranding kembali. Tapi saya boleh nanti ya di 2022 ada tidak perubahan signifikan di Kota Martapura? Ini kan komitmen kan, apalagi nanti di 2024. Gitu ya. Perubahannya dari sisi fisik pastinya, fisik. Nanti kita akan lihat lagi indikator-indikator terjadi perubahan nggak? Kalau saya kan bicara indikator makro. Oke. Saya paham. Tapi Bu, pembangunan tidak hanya bicara secara fisik. Yang paling menjadi persoalan mendasar adalah manusianya, kulturnya. Bicara tentang bagaimana perilaku, sikap, budaya yang terbangun di masyarakat. Ada tantangan nggak misalnya ketika nah ini gimana nih? Disentuh juga nggak? Artinya percuma dong ketika fisiknya sudah bagus, tapi masyarakatnya juga tidak begitu aware terhadap bagaimana ini menjaga, memelihara misalnya. Bagaimana kemudian ini punya dong keterkaitannya dengan kepentingan kita untuk jangka panjang, misalnya menjaga tamu itu lebih ramah, melayani misalnya para pedagang. Disentuh nggak masyarakatnya juga? Harus. Hari ini saya datang mensosialisasikan lah, artinya bahwa Kabupaten Banjar akan melaksanakan pembangunan Martapura Manis yang titik beratnya bukan hanya tentang pembangunan fisik. Persoalan kita adalah rasa kepemilikan masyarakat terhadap aset pembangunan tersebut. Kita ada beberapa program. Persoalan pengangguran kita kan meningkat drastis. Pengangguran itu di mana? Usia produktif. Siapakah mereka? Pemuda. Ini yang sedang coba kita gandeng. Mudah-mudahan nanti organisasi pemuda dan lain sebagainya meminta dukungan mereka di dalam pelaksanaan pembangunan itu, gitu kan. Salah satu langkah juga, gitu kan, untuk mengurangi angka pengangguran dan penyediaan lapangan pekerjaan. Harapannya dengan adanya sebuah kegiatan ini mereka bisa contribute. Bahkan di program ini mau kita tambahkan juga nanti bagaimana pengurangan angka pengangguran melalui ada beberapa juga yang di dalam perencanaan kita itu pengembangan petani milenial gitu loh. Petani milenial kita bicara petani. Petani itu sepertinya orang yang bertani di sawah dan lain sebagainya. Konsepsi milenial, hilirisasi, ujung mengemas dari produk pertanian dan bagaimana memasarkannya. Jadi menciptakan sebuah wadah yang menggerakkan ekonomi bertumpu kepada potensi kota dan potensi religi. Sudah ada konsepnya nggak Bu? Misalnya saya membayangkan gini,
Banyak. Potensi pemuda kan banyak. Kenapa nggak di wadah pemuda juga udah kita kenal sebutannya Karang Taruna ya? Iya. Banyak lah, jangan Karang Taruna saja kan. Salah satunya yang saya cukup populer ya karena udah lama gitu ya. Iya. Nah, adakah peran mereka ini kemudian ya seperti Ibu katakan sebuah konsep pembangunan yang kemudian mengarahkan pemberdayaan ke sana. Yang tadi Ibu bilang tadi adalah hilirisasi pertanian. Kita kan nggak punya, saya nggak tahu apakah Martapura Soda itu dirintis atau ada misalnya pabrik pengolahan dengan berbasis industri kecil, kemasan beras misalnya, beras premium misalnya, beras apa, bahwa ini adalah sebuah produk identitas Martapura yang dijual gitu maksud saya. Ya itu sih, tapi itu keluar dari konsep pembangunan Martapura Manis. Kalau pembangunan Martapura Manis ini kan memang lebih kepada kegiatan fisik yang terlihat oleh masyarakat. Kalau yang tadi dari sektor sosial, ini kita akan berbicara Kabupaten Banjar dalam arti luas gitu kan. Sudah beberapa kali diskusi, tahu nggak Ketua Karang Taruna Kabupaten Banjar, Pak Pahrani ya? Pak Pahrani teman saya juga. Tanya saja. Saya sudah banyak berdiskusi dan kita membuat sebuah acara bagaimana mendorong pemuda agar ikut terlibat di dalam pembangunan. Bahkan nanti kita sedang memetakan orang-orang yang bisa join dan kita bantu, mungkin dia bisa magang di perusahaan atau seperti apa. Jadi sama Pak Pahrani sudah juga saya diskusi tentang kepemudaan ini gitu kan. Ya nanti bisa saja sih kita undang sama-sama. Oh ya boleh ya. Dan beliau kan, saya juga lama gak ketemu dengan sibuk sebagai wakil rakyat sekarang ya. Iya tapi lumayan senang ya saya anak muda. Ternyata jauh loh di bawah saya. Iya. Dan cukup progresif gitu loh ini. Dan ada sebuah idealisme, kita tidak hanya ingin sejahtera sendiri, kita mau mengajak orang banyak untuk ikut sejahtera bersama. Oke, kembali ke pembangunan fisik tadi Bu ya. Konsep tentang rebranding kawasan sekumpul. Saya melihatnya ya, bukan saya sih, tapi mungkin masyarakat ya secara awam akan melihat bahwa identitas beliau secara ketokohan ya, Guru Sekumpul yang kemudian makamnya lalu direnovasi, kemudian diperindah. Nilai-nilai religiusnya, nilai-nilai bahasanya, kesakralannya kira-kira bagi masyarakat ini sudah diperhitungkankah bahwa nanti orang akan menilai mungkin misalnya dari komersil banget gitu. Jadi saya tadi dari awal menghindari kata itu Bu. Tetapi kita harus memperhatikan dong ya. Ada segala kemungkinan bagaimana kemudian sebuah pembangunan pasti ada plus minus, pro kontra dan sebagainya. Banget itu. Nah, itu gimana Ibu sudah? Itu saya ini kan dari sisi perencanaan. Jadi nanti yang berada di lapangan tuh kita berbagi tugas gitu loh, mencoba menggali informasi. Tapi yang disampaikan oleh Mas Toto ini kan juga harus menjadi perhatian kami. Dan itu sudah berbenturan. Terjadi, artinya generasi tua, generasi muda, generasi lama, generasi baru, cara pandang pasti akan berbeda dan benturan itu udah dirasakan Bu ya. Iya, mereka tidak ingin daerah ini menjadi sesuatu yang komersil seperti itu, tetapi kita juga belum berani masuk ke kawasan yang sekumpulnya yang kita perbaiki. Kawasan intinya Bu ya. Kita belum berani. Tapi kan kalau untuk pintu masuk, kenapa jadi sekumpul ini menjadi perhatian? Karena menimbulkan kemacetan di Jalan Ayani kalau ini tidak kita tata dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ kan menjadi sebuah pusat perdagangan. Alangkah eloknya pertokoan dan lain sebagainya itu kita tata dengan lebih baik. Kemudian ketika kita berbicara tentang sosial kultur masyarakat, kita saya engineer gitu kan. Bagaimana bentuk fisik membuat orang untuk bersikap lebih patuh. Misal, jangan parkir di jalan. Jadi mungkin ada bentuk-bentuk fisik yang menahan gerakan-gerakan itu gitu loh. Jadi tentang kepatuhan, tentang bagaimana sebuah kawasan menjadi lebih tertata melalui bentuk-bentuk fisik yang kita tampilkan. Kalau perlu kita ada tulisan-tulisan yang itu pun juga berkonsultasi dengan tokoh di sana ya. Agak hati-hati, mereka nggak mau tulisan-tulisan itu disembarangkan katanya. Kita bikin kaligrafi, kalau menurut kita kan luar biasa ya. Tapi mereka tidak mau sebuah tulisan yang sakral itu nanti tidak termaintain dengan baik, lumut bahkan diinjak misalnya. Nah itu menurut mereka. Jadi jangan sembarangan membuat sebuah tulisan, tapi kamu kemudian tidak menjaganya dengan baik. Itu
saya baru memahaminya sekarang, luar biasa kan. Iya, Kalau kita kan, kalau kita kan kayaknya di rumah kalau ditempelin tulisan Arab rasanya lebih betul. ini. Tapi dari sisi pemikiran mereka, betul. Perlakuan terhadap hal yang sifatnya suci. Ya, itu sustain loh. Artinya cara pandang mereka itu sudah visioner. Oh iya, saya sebagai orang perencana. Oke, gitu kan, kearifan lokal. Kamu jangan serta-merta ketika tulisan Arab dan kamu merasa bangga. Tapi bagaimana kamu menjaga kesakralan itu, gitu loh. Bukan hanya sekarang, tapi sampai yang akan datang. Jadi kita drop tulisan-tulisan Arab yang dari Al-Quran. Oke. Kenapa saya tanyakan ini Bu ya tadi? Karena ketika ide pembangunan ini, konsep pembangunan ini sudah sudah tersebar luas di beberapa. Memang itu tujuannya. Iya, memang sudah banyak masyarakat tahu. Saya pernah melakukan tracking bagaimana respon masyarakat melalui jejak digital di beberapa Instagram, di akun-akun publik. Banyak komen yang menyebutkan bahwa ini menyentuh kesakralannya, kemudian akan mengaburkan, bahkan sampai pada titik yang ekstrim. Ada beberapa yang komen ini akan menghilangkan bagaimana identitas religiusnya sekumpul itu sendiri, lalu kemudian segala. Saya melihat di situ dengan analisa teori sosialnya bahwa terjadi pro kontra. Iya, pasti. Ya kan? Dan mungkin bagus nih niatnya pemerintah ya kan, tetapi penerjemahannya, tafsirannya nanti justru akan merusak dalam tanda petik gitu ya nilai-nilai yang terbangun di sana. Tapi tentu Ibu tadi udah bilang katakannya sudah melalui pendekatan. Nah, yang saya tanyakan adalah konsepnya bagus, perencanaannya matang, eksekusinya berjalan dengan baik, tetapi kemudian output yang dihasilkan ketika ingin membuat sebuah konsep dengan makna rebranding yang itu akan memperbaiki pemaknaan tentang sekumpul, tapi ternyata rebrandingnya kok bisa jadi bertolak belakang dengan apa yang dimaknai oleh masyarakat. Yang diinginkan kita gitu ya, ternyata nggak berbeda. Oke, gini. Pembangunan itu selalu ada pro dan kontra. Betul, gitu kan. Yang mungkin terdengar ini dari sisi negatifnya, kan harus didengar juga dari sisi yang positifnya. Dari sisi pemerintah, bagaimana meminimalisir resiko gitu kan, tanpa mengurangi langkah strategis kita untuk melakukan perbaikan. Kalau tadi saya terus menekankan pembangunan itu harus dari sudut pandang masyarakat. Mungkin harus ada treatment khusus nih di kawasan sekumpul yang mereka tidak ingin mengaburkan tentang kesakralan kawasan ini kan. Karena nanti sekumpul ini akan spread ke Martapura gitu kan, ya kan. Yang jelas yang akan dilakukan perbaikan itu ini nih, koridor Martapura, Ayani Martapura. Kan core awalnya dari Ayani Simpang 4 itu. Iya, yang jalannya sempit itu. Iya, kan kita perlebar, kita perbaiki, memberikan kenyamanan kepada pengguna pejalan kaki, sebenarnya ke sana. Konsep kita pun nanti mudah-mudahan ya gitu loh. Apakah one way nanti ke depannya kita terus berdiskusi hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat, negatif thinking yang mereka sampaikan. Nah ini kan menjadi sebuah arahan untuk pemerintah. Oh ada hal ini nih, apa yang harus kita lakukan? Kita harus beralih. Misalnya kami kan kemarin desain ini ada tulisan Arab sebagainya dan sebagainya. Ketemu dengan tokoh masyarakat, mereka tidak terima, kita nggak jadi. Ya jadi pelan-pelan gitu kan, slowly but sure gitu. Terus blending nih sama masyarakat, mau nggak ini, kalau nggak ya mundur dulu, alternatif yang lain. Kalau sebagai contoh nih, kalau di Semarang itu ada kota lama ya. Iya betul. Pengennya seperti itu gitu kan, dan masyarakat merasa kepemilikan. Tapi ya saya belum bisa terlalu optimis tentang penerimaan masyarakat, tetapi kita harus optimis gitu loh. Dan harapannya pembangunan yang kita lakukan ini acceptance dengan keinginan masyarakat. Kalian maunya bagaimana? Itu sebuah tadi ya kalau itu kita challenge, Mas. Betul, itu jangan mundur gitu loh. Betul, harus maju karena itu tugas birokrasi. Ya kan, kalau saya mengutip pernah saya dengar kata Pak Ganjar, gubernurnya Jawa Tengah, tadi Ibu bilang Semarang, saya teringat beliau katanya pejabat, birokrat, pelayan pemerintah itu nggak boleh itu tadi melempem karena hanya sekedar sedikit kritik dan sebagainya. Nah, tetapi kan tentu faktanya harus diperhatikan bahwa saya bicara kulturnya Bu ya. Kita ini kultur religius sekali ya di Martapura tentunya.
bahwa hal-hal yang sifatnya simple pun memiliki pengaruh yang sangat besar bagi mereka. Contoh tadi bilang tadi tulisan Arab. Betul. Gitu. Nah, bukan tulisan Arabnya tapi kaligrafinya ayat Al-Qur'an. Iya, mereka tidak mau ayat Al-Qur'an itu dipanaskan kehujanan. Iya. Nah, itu yang saya juga tersentuh. Iya. Ini saya juga yang saya seorang muslim harus memperlakukan pusaka kita seperti itu. Iya. Pemaknaannya kan nilai-nilai yang suci, nilai-nilai yang sakral. Tidak hanya ayat Al-Qur'an yang tentunya bagi semua muslim harus diperlakukan dengan baik dengan terhormat. Tetapi nilai-nilai itu kan tidak hanya semata-mata bagaimana pemaknaannya secara fisik Bu ya. Misalnya makamnya, guru kumpul sendiri, tetapi maksud saya adalah pembangunan pasti akan ada pro kontra. Jadi seperti itu. Ada nilai-nilai yang akan terkorbankan. Nah, jangan terkorbankan dulu. Belum ya. Tapi pasti. Nah, ini yang terjadi maksudnya. Saya nggak bisa terima itu lagi. Jangan sampai saya tidak mau nilai religius dikorbankan. Kalau perlu pemerintah akan menarik diri kalau sampai mengorbankan. Nah, itu satu ya. No way. Janganlah. Nah, terus apakah maksud saya terkorbankan bukan nilai religiusnya? Oke. Tapi bagaimana dengan masyarakat sekitar? Maksudnya adalah yang dulunya biasa berdagang, memang dikemas juga. Tentu mereka yang akan berharap penghidupan ekonomi. Nah, itu sudah diperhatikan kan? Mereka yang selama ini juga misalnya menjaga parkir, ya kan? Karena itu akan bisa menjadi titik awal ya bibit konflik yang muncul gitu kan. Kira-kira. Paham maksud arahnya kemana? Sekarang gini. Pembangunan itu memang tidak bisa memuaskan semua pihak. That's the first statement. Terus yang kedua, bagaimana pembangunan itu paling bermanfaat kepada masyarakat banyak. Jadi benefit itu kan harus berhitung seperti itu. Misal nih ada penataan parkir. Kalau bicara secara bahasa sedikit religiusnya, lebih banyak manfaat apa mudaratnya. Gitu. Tapi kan kalau yang berbicara ini adalah orang-orang yang merasa akan dirugikan. Tapi kan the whole dari kawasan kumpul is not yours. That's not only yours gitu kan. Tapi dan harus dipahami itu adalah milik seluruh masyarakat Banua, bukan hanya orang-orang sekitar saja. Thank you very much. Itu maksudnya saya. Jadi kalau yang ya pasti banyak. Salah satu contoh ini kan sedang melaksanakan pembangunan. Mereka membangun di lahan pemerintah. Nah, itu dia. Tetapi kita tetap memberikan sebuah tali asih. Dan kalau kita keras terhadap regulasi, kamu pindah tidak diberi tali asih, ya itu sepertinya kita terlalu Mereka merasa terkorbankan Bu ya oleh pembangunan. Ada kan beberapa kepala daerah yang melakukan strike gitu loh di dalam pembangunan. Kita berusaha terus-menerus, padahal lahan itu bukan lahan dia. Ini fakta gitu. Tetapi pemerintah tetap nih bagaimana memberikan tali asih itu luar biasa loh. Luar biasa seandainya Mas Toto mengikuti pembangunan di sana. Yang berbicara vokal adalah merasa kenyamanan mereka itu selama ini terganggu. Kenyamanan kamu apakah berada di regulasi yang benar atau tidak. Dan kan kita sebagai pemerintah harus mendudukan di posisi yang benar. Karena saya berkaca berat banget nih ya, berat banget. Tapi opini akan terbangun. Kalau masyarakat yang artinya gini, pemerintah ini anak-anak ibaratnya pemerintah itu sebagai orang tua. Ketika masyarakat mungkin tidak sesuai dengan aturan, kita luruskan dengan cara yang humanis gitu kan. Tetapi dia tidak boleh dibiarkan untuk terus melakukan kesalahan. Sayang itu tidak begitu. Pertanyaan saya kenapa saya ajukan, karena saya melihat masyarakat di Kabupaten Banjar secara umum gitu Bu ya. Saya tidak bicara ke Martapura atau wilayah sekitar Sekumpul. Tapi gini, saya mengamati satu kasus pembangunan yang itu udah lama sekali tapi mandek. Adalah pembangunan jalan lingkar yang di luar itu untuk memecah kemacetan. Poros mana itu ya, saya ingat. Itu kan yang saya tahu, kalau mungkin saya salah mungkin ya, tapi yang saya ingat dan setahu saya itu karena salah satu faktornya pembebasan lahannya agak susah. Dan itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Ada bahkan juga, saya tidak mengatakan ini sebagai bentuk ketidaktahuan atau kesalahan, tetapi juga ketika pembebasan lahan, pemerintah Kabupaten Banjar saat itu tidak menganggarkan juga. Tapi maksud saya adalah, apakah nanti itu akan menjadi satu persoalan teknis lapangan yang bisa menghambat pembangunan? Pasti
pasti. Melihat kultur masyarakatnya sendiri yang saya bahas tadi. Iya, ya di dalam kesempatan ini gitu kan, di dalam kesempatan ini mengharapkan dukungan masyarakat karena tujuannya ini kan untuk perbaikan. Untuk perbaikan. Ya, yang merasa dirugikan adalah di pihak-pihak yang terganggu kenyamanannya seperti saya bilang. Tetapi kita pasti akan mencari sebuah alternatif. Yang terganggu ini bagaimana tetap kita nyamankan gitu melalui diskusi yang terus menerus gitu kan. Terkadang ini kan curhat juga nih akhirnya nih pemerintah sudah nih kita bersepakat bertanda tangan komitmen pada saat waktu yang ditentukan membatalkan sepihak. Itu kan sebenarnya tidak comfortable. Sedih sih kadang ya, pemerintah ini kan manusia juga banyak kekurangan ya. Iya itu Bu, makanya kan persoalannya pemerintah tuh selalu dipandang dari sisi yang jelek-jeleknya saja. Pemerintah secara umum loh ya gitu ya. Walaupun memang kadang konsep pembangunan idealnya itu kan sesuatu yang saya representasi pemerintah ya. Iya itu makanya, dan saya representasi masyarakat sebagai jurnalis. Aduh luar biasa hari ini. Kan? Itu yang saya maksud. Saya surprise dengan podcast kita hari ini loh Mas Toto. Saya pikir tadi tuh kita membahas program, ternyata banyak persoalan-persoalan masyarakat dan dilemparkan ke saya. Iya, karena saya mengatakan bahwa yang saya sampaikan ini adalah pertanyaan-pertanyaan publik yang mungkin tidak terakomodir langsung, tetapi saya menangkapnya di jejak digital. Makanya nih pejabat publik nggak berani podcast sama Mas Toto. Karena sudah riset duluan ini Bu. Ya kan? Ini kalau ini mata najwa laki-laki. Terlalu jauh membandingkan ya. Tapi keren Mas, senang lah saya. So far saya masih bisa menjawab ya Pak. Iya, lanjut Bu. Iya. Oke. Apa tak? Itu tadi yang saya katakan tadi. Konsep ideal sebuah pembangunan dari perspektif pemerintah tentu hal-hal yang selalu dilihat dari sisi yang positif. Tetapi suara-suara yang muncul di publik itu kan kadang pemaknaan pembangunan itu sendiri, kemudian hal-hal yang akan terjadi di lapangan dan sebagainya. Ini yang sering terjadi benturan. Tadi saya sampaikan contoh nyata adalah ketika pemerintah punya niat bagus untuk memecah kebuntuan, kemacetan ketika sejarah kumpul setiap haul itu. Ini jawabannya sebenarnya. Betul, tetapi nyatanya jalan saja yang saya maksud ketika mau membuka di lingkar yang sebelum masuk wilayah Istanbul itu bisa langsung ke pusat kota. Ini bertahun-tahun loh ini tidak pernah beres, hanya untuk pembebasan seberapa persil lahan saja contoh. Nah, yang saya sampaikan adalah bahwa bagaimana mengkomunikasikan ini yang sering terjadi. Gitu. Padahal kan Martapura ini identitas Banua loh ya. Saya sendiri ketika sering ditanya kearifan lokal lah. Betul sekali, orang selalu yang dikenal Kalimantan Selatan ini Martapuranya. Salaman dulu kita. Ya kan? Gitu Salaman dulu Martapura ya. Dalam artian dengar loh masyarakat. Iya. Martapura ini kalau orang tahu Kalsel pasti Martapura. Betul itu yang terjadi. Ya kan? Ketika trendsetter booming batu, Martapura. Saya bahkan sampai harus mengisi beberapa teman yang dulunya cuma harga 5.000, 10.000 melonjak jadi 50.000. Tapi dia senang. Oh ini saya punya dari Batu Martapura gitu. Ya begitu. Saya kan kuliah di Jakarta. Iya. Terus dari mana? Dari Kalsel. Oh ya Martapura. Iya. Ini yang maksud saya Martapura ini sebagai representasi dari Kabupaten Banjar gitu kan. Tapi saya belum bicara yang tentang pembebasan lahan. Ini tentang Martapura dulu. Brandingnya adalah saya mencoba mengidentifikasi arahan-arahan nasional, arahan provinsi, kemudian regional untuk pembangunan Kabupaten Banjar khususnya Martapura agar inline. Iya. Di dalam Perpres yang sedang disusun dan kami dorong juga, Martapura itu sebagai pusat perdagangan internasional. Internasional bahkan. Luar biasa kan batu permatanya. Iya, betul. Yang kedua, pusat pariwisata internasional. Bisa dibayangkan dan ini menjadi draft Perpres. Ini kan sebuah pencapaian yang luar biasa kalau sampai kita. Ini masyarakat Martapura khususnya harus tahu dan harus tahu dong. Iya. Ini masih dalam draft Perpres ya. Saya belum berani karena belum jadi Perpres. Iya. Tapi udah masuk draft pun sudah menjadi sebuah gambaran bahwa Martapura itu menjadi perhatian, tidak hanya challenge-nya Mas. Challenge-nya. Siap nggak Martapuranya? Saya mengatakan Martapura menjadi atensi serius ketika meninggalnya almarhum mantan Bupati Banjar Guru Khalil yang memberikan karangan bunga siapa? Banyak kan pejabat-pejabat yang sudah level ini. Artinya memang Martapura menjadi sentra secara politik ya, tidak hanya menjadi
lumbung suara dalam arti ini, tapi ini menjadi atensi serius gitu ya. Bahwa mungkin ya tadi dikatakan secara internasional bahkan ya, mungkin Martapura tidak hanya milik masyarakat Banua Kalimantan Selatan, tapi juga milik Kalimantan gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa jadi milik Indonesia. Iya. Nah tadi pertanyaannya Ibu, challenge-nya mampu nggak gitu? Nah ini tantangan buat Ibu nih. Yang ini ya, yang pembebasan tadi kah? Yang mampu tidak? Kita bicara soal konsep itu tadi, pembebasan. Iya. Inilah pondasi yang sedang kita bangun gitu loh, mulai dari penataan, menaklukkan masyarakat yang kontra gitu kan, memberi pemahaman yang sama bahwa ini kebaikannya untuk Martapura, untuk Kabupaten Banjar dan Kalsel pada umumnya. Bayangin deh, gitu loh maksudnya. Kalau hanya segelintir yang melakukan penolakan, saya mohon maaf, artinya kalau rekan-rekan di sini melihat bukan menafikan kegundahan atau persoalan rekan-rekan di luar sana, tapi kita berbicara dalam kacamata pembangunan dalam arti luas. Jadi memang harus menurunkan ego-egosentrisnya. Nah ini yang PR kawan-kawan pelaksananya, bagaimana pendekatan persuasif, approach ke masyarakat supaya mereka bisa menerima konsep pembangunan yang kita rilis. Itu sih selalulah pembangunan itu masyarakat pasti ada yang menolak. Kalau hal-hal seperti itu kemudian kita mundur, cemen sekali pemerintah. Itu saya akan mengutip dari apa yang disampaikan oleh Pak. Bahasanya ini kan bahasa anak muda, biar lebih mudah diterima. Iya, kalau dilihat dari perspektif birokrasi ini kan sebuah tantangan sebenarnya. Bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Banjar mampu bukan menaklukkan Bu ya, tapi menyeimbangkan. Bagaimana tantangan di lapangan, bagaimana konsepnya tetap jalan. Nah, bicara tadi karena menarik tadi bagaimanapun Martapura itu milik orang Kalimantan Selatan, milik orang Banua gitu ya. Bahkan ketika kemudian haul yang 2 tahun lalu saya ingat sampai 24 jam, mungkin 2 kali 24 jam baru bisa tembus ke hulu sungai. Itu kan udah menjadi viral sekali gitu ya. Nah, tentu masyarakat mengharapkan itu tidak di pemerintah langsung merespon dengan membuat konsep pembangunan dengan rebranding dan sebagainya. Menurut Ibu ya, identitas di Martapura tadi bicara tentang nilai-nilai religiusitasnya, nilai-nilai agamisnya. Ini sebuah tantangan ataukah sebuah nilai kelebihan bagi Kabupaten Banjar sendiri, dikaitkan dengan bagaimana kompleksitas persoalan dan bagaimana kemudian pemerintah daerah mencoba untuk menyiapkan sebuah konsep yang ini bisa tidak saling berbenturan. Berat banget loh pertanyaan beliau ini, ngerti nggak sih masyarakat? It's okay, it's really okay. Iya pasti. Ini peluang, ini challenging, gitu kan. Bagaimana kita melakukan problem solving terhadap persoalan tersebut dan bagaimana membangun sebuah potensi dan menyelesaikan permasalahan. Intinya pembangunan Martapura Manis itu seperti itu. Ini ada problem nih, ini ada potensi nih, masalah terselesaikan, potensinya makin muncul. Maju, mandiri dan agamis. Maju itu dia memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Oke, saya sepakat itu. Perlu masyarakat Kabupaten Banjar secara umum ditingkatkan. Kalau mandiri dari sisi ekonomi, kemudian bagaimana lingkungan bisa terjaga, kemandirian. Bahkan ada yang memprotes, kita belum mandiri. Kita belum mandiri dari sisi keuangan, kita masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Tapi kita perlu membuat sebuah langkah, kira-kira memetakan untuk menjadi mandiri seperti apa. Yang terakhir itu adalah agamis. Kita dibangun dengan pondasi agama. Orang itu lahir di Kabupaten Banjar khususnya sudah dilahirkan di keluarga yang religius gitu loh. Dan itu tetap dipertahankan, bukan sebagai sebuah kekurangan. Dalam konsepsi Pak Bupati saat ini, bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, pergaulan, pelaksanaan pembangunan, semua didasari dengan nilai-nilai agama. Jadi kalau kita bekerja
dan diniatkan untuk ibadah gitu kan. Jadi tidak lagi tuh tentang mengharapkan salary yang cukup atau tidak. Jadi semua di dalam kehidupan sehari-hari berlandaskan sendi-sendi agama, itu tujuan yang bahasa agamis. Oke. Seperti itu. Kenapa tadi saya katakan bahwa ini bisa jadi satu sisi menjadi sebuah tantangan, karena pastinya fakta ya, di beberapa daerah mungkin ya, ketika daerah yang cukup religius, ada pembangunan yang berbenturan dengan nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai tradisional yang mereka percaya dan anut dari dulu, kan seringkali menjadi satu konflik yang mana justru muncul. Dan Martapura adalah satu daerah di Kalimantan Selatan yang menurut saya mungkin satu-satunya ya yang punya semua itu gitu persoalannya. Dan ini kan jadi tantangan dan cukup berat tentunya Bu ya. Jangan itu mengafirmasi kita kalau sudah bahasanya berat gitu kan. Ya cukup berat dalam artian bahwa ini menjadi faktanya memang berat, tetapi menjadi tantangan juga bahwa kita harus bisa gitu. Itu yang saya selalu tanamkan sama teamwork saya, it's not heavy at all gitu kan, nggak berat ini. Kalau kita menaklukkan sebuah persoalan dan selesai, itu ada kepuasan tersendiri. Saya pikir menjadi tepat ketika kepala daerah menempatkan seorang, maaf tanpa membandingkan dengan gender yang berbeda, karena tentu polisinya akan diwarnai dengan naluri intuitif seorang perempuan kira-kira. Saya kadang saya punya gini, sebagaimana Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan gitu, ya Rabku, sisipkanlah sedikit logika di dalam perasaanku gitu kan, dan sisipkanlah banyak perasaan dalam logikaku. Gini, kalau di dalam pekerjaan logika harus main, tapi sisipkan sedikit perasaan supaya nggak bengis-bengis banget. Terus ketika kita sudah dalam kehidupan emosi, entahlah dalam kehidupan kita gitu kan, yang di luar dari pekerjaan, sisipkan ya Rabku logika, jangan main perasaan saja. Kan perempuan tuh katanya di perasaan. Nah, mungkin kalau saya ini hampir 20 tahun saya berkiprah dunia birokrat, saya banyak logikanya. Jadi kadang-kadang memang tentunya harus gitu Bu ya, seorang birokrat kalau bermain dengan intuitif nalurinya bahkan kalau tadi kan mainnya karena saya perempuan terus banyak perasaan, nggak gitu juga, yang wajar. Yang wajar gitu kan. Dalam pekerjaan harus banyak logika, perasaan tetap dimainkan. Masyarakat kita coba puaskan semaksimal mungkin, walaupun tidak bisa memuaskan semua pihak. Dan kita harus tetap konsisten dengan apa yang sudah kita tetapkan. Ini pertanyaan terakhir dari saya terkait dengan konsep Martapura maju, mandiri, religius, yang kemudian itu diterjemahkan untuk melakukan sebuah rebranding kawasan sekumpul. Harapannya Bu, dengan konsep pembangunan yang mencoba merebranding dengan Kota Martapura. Iya betul, Kota Martapura, dengan mengusung manis tadi, Martapura manis. Apa Bu yang ingin dicapai dengan manis itu tadi? Oke, ini saya luruskan bahwa ini tentang rebranding Kota Martapura yang berharap menjadi barometer pembangunan di Kabupaten Banjar, barometer pembangunan di Kalsel pada umumnya. Keinginan kami di Kabupaten Banjar, Martapura menjadi ikon Kalsel gitu kan. Ini kan keinginan. Kemudian bahkan kalau bisa didengar sampai nasional. Artinya ada sebuah konsep pelaksanaan pembangunan perkotaan Martapura yang diiringi dengan pembangunan perdesaan di sekitarnya, yang mengembangkan potensi kota dan memperbaiki permasalahan atau infrastruktur yang kurang. Harapan saya ada sebuah perbaikan, bukan hanya bentuk fisik saja, nanti diiringi dengan perbaikan ekonomi, ini dengan perbaikan sosial dan juga environment. Ada beberapa indikator capaian pembangunan Martapura manis. Nanti kita akan bikin timeline rencana pembangunan yang mudah-mudahan bisa terselesaikan sampai dengan tahun 2024. Akan tetapi rekan-rekan yang mungkin mendengar di luar sana, secara jelas adalah sebuah perbaikan kawasan,
penataan kawasan di koridor Ayani Martapura. Kemudian juga nanti akan ada perbaikan koridor Ayani Gambut Kertananyar. Kemudian akan ada penataan bantaran Sungai Martapura yang akan kita gabungkan dengan Martapura Manis gitu kan, dan juga bendungan Riam Kiwa di daerah atas, sehingga harapannya ini menjadi sebuah solusi untuk pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar, dan Martapura bisa lebih dikenal luas bagaimana tadi yang disampaikan. Secara nasional kita ditetapkan sebagai pusat perdagangan internasional dan pusat pariwisata internasional. Mudah-mudahan Martapura, Kabupaten Banjar bisa menjawab tantangan itu melalui pembangunan Martapura Manis. Baik Ibu, saya mendukung dengan doa dulu Bu. Amin. Amin. Sebuah konsep yang sangat ideal, sangat mulia, dan tentunya juga sangat bagus pastinya, karena mencoba untuk memix semua pendekatan-pendekatan, kemudian dengan apa ya istilahnya, model pembangunan yang tadi menyentuh masyarakat juga, dan outputnya apa yang selama ini menjadi persoalan di Martapura bisa terselesaikan dalam waktu yang cukup pendek juga 2024, tapi nanti tetap sustainable. One thing. Kami artinya pemerintah Kabupaten Banjar tidak bisa menyelesaikan persoalan di Kabupaten Banjar sendiri. Pembangunan Martapura Manis ini sudah kita petakan dari sisi provinsi seperti apa, dari sisi kerja keroyokan nasional seperti apa. Jadi yang sudah jelas-jelas kawasan Sekumpul itu supporting Kementerian PUPR, penataan kawasan Kumuh supporting Kementerian PUPR, kemudian bendungan Riam Kiwa demikian juga. Jadi kita akan mengisi kekosongan-kekosongan dari spot-spot secara nasional, bahkan kan untuk pembebasan lahan dan penaklukan bagaimana menjelaskan kepada masyarakat tentang konsep pembangunan ini, itu adalah peran dari pemerintah Kabupaten Banjar. Luar biasa ya, Kabupaten Banjar menjadi atensi serius dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Ini menjadi sebuah mestinya sih kebanggaan, otomatis mestinya, dan harapannya masyarakat juga memberikan dukungan. Sekali lagi, Martapura bukan hanya milik warga Martapura saja, bukan hanya milik warga Kabupaten Banjar saja. Ini adalah milik Banua karena dia menjadi ikon Kalimantan Selatan, dan harapannya ya tentu tadi semua masyarakat memberikan dukungan moral Dan semua itu nggak lepas dari orang-orang di balik itu. Salah satunya yang hadir dalam podcast kita pada hari ini yang saya ajak bicara, Ibu Galuh Tantri. Apa tadi ungkapnya Bu? Galuh Tantri Narindra. Entahlah, saya nggak tahu makna apa di balik itu, tapi dengan bahasanya seperti bahasa Sanskerta, perpaduan bahasa Banjarnya ada, Sanskertanya. Define-nya bijaksana, Mas. Luar biasa. Dan kita harapkan nanti pembangunannya benar-benar wise, bijaksana, yang mampu membawa masyarakat lebih baik tanpa ada konflik yang muncul dalam perjalanannya. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Saya rasa podcast kita hari ini rasanya masih terlalu sedikit yang bisa digali Bu ya. Kita perlu lebih banyak, tapi kayaknya kita tanpa sadar bicaranya agak sedikit berat kali Bu ya. Berat ya. Tapi saya terbawa suasana karena bertemu dengan orang yang menjadi konseptor di balik ini, saya harus perlu banyak menggali, karena ini juga menjadi informasi yang perlu diketahui masyarakat. Next kami akan mengundang Ibu kembali, dan Ibu mudah-mudahan bersedia. Kita akan mengulas lebih dalam tentang Martapura ini seperti apa, bagaimana ke depan, tidak hanya bicara tentang pembangunan, tetapi bicara kulturnya, masyarakatnya, religiusitasnya dan sebagainya. Baik pemirsa podcast Sadar Banjarmasin, tadi bincang-bincang kami cukup seru dengan Ibu Galuh Tantri, dan kita harapkan nanti apa yang disampaikan oleh Ibu tadi bisa menjadi informasi yang bisa mendapat gambaran yang komprehensif Bu ya, bahwa Martapura ke depan akan menjadi lebih baik harapannya, berubah dan sesuai brandingnya menjadi maju, mandiri dan agamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.